Oke cuy, ketemu lagi dan lagi-lagi kita bertemu di Rangkum Film. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang sedang sakit bisa segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, karena kesehatan adalah segala-galanya. Oke. Saya harap kalian masih siap sedia untuk kembali memanaskan kuping Anda dengan suara saya yang hampir serupa dengan knalpot ember Honda Fiction punya Abang Jamet. Sudah siap? Oke, langsung aja. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang sekali lagi membutuhkan kapasitas otak minimal Pentium 3 DDR16 untuk mencerna seluruh plot keren yang disampaikan oleh sang sutradara Rian Johnson. Ya, film ini berjudul Metu Pangote alias Knives Out. Film bergenre mystery crime ini betul-betul sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Di samping skripnya yang Masya Allah keren banget, directingnya juga oke punya. Oke. Secara keseluruhan, film ini bercerita tentang usaha pengungkapan kasus meninggalnya seorang kakek-kakek, maaf bukan The Lord Grandpa, tapi seorang kakek yang bernama Harlan Trombi, seorang penulis novel terkenal kaya raya yang meninggal secara misterius setelah hari ulang tahunnya yang ke-85. So, gak salah lama-lama, tanpa babi bu cerat-cericrot, langsung aja kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali dengan adegan di mana ada dua ekor guguk kampret tengah lari-lari slow-mo TikTok gitu di depan rumah megah nan klasik yang diketahui milik Mbah Harlan Trombi. Berikutnya, terlihat seorang pembantu yang bernama Fran sedang membawakan sarapan pagi untuk Mbah Harlan lengkap dengan mug favoritnya yang bertuliskan My House, My Rules, My Coffee, My Adventure. Di sini diceritakan kamar Mbah Harlan berada di lantai atas, sehingga Fran harus menyusuri beberapa ruangan untuk sampai di sana. Dan ketika Fran mencoba untuk masuk ke kamar Mbah Harlan, dia dikejutkan dengan suatu peristiwa. Apakah itu? Boom! Mbah Harlan ternyata ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka sayat di lehernya. Sontak, Fran pun kaget dan menjatuhkan sarapan pagi yang dia bawa. Komprang, dan film pun dimulai. Berbeda lokasi, 1 minggu setelah kejadian tersebut, diceritakan ada seorang perempuan cantik nan imoet yang tengah terbangun dari tidurnya yang sepertinya tidak nyenyak. Diketahui perempuan tersebut bernama Marta, seorang perawat yang selama ini bertugas merawat Mbah Harlan Trombi. Sepertinya Marta saat itu masih merasa sedih mengetahui Mbah Harlan sudah wafat. Dan ketika Marta tengah sarapan pagi bersama ibunya Cabrera dan adiknya yang bernama Alice, Marta mendapatkan telepon dari Walt, anak bungsu dari Mbah Harlan. Walt meminta Marta untuk datang ke rumah karena polisi ingin menanyakan suatu hal terkait kematian Mbah Harlan. Berikutnya, Marta pun memenuhi panggilan tersebut dan bergegas menuju TKP alias rumah Mbah Harlan menggunakan mobilnya. Sesampainya di sana, Marta bertemu dengan Mac yang diketahui adalah cucu dari Mbah Harlan. Di sini kita mengetahui Mac adalah seorang yang baik. Dia selalu menganggap seluruh bagian dari rumah Mbah Harlan adalah anggota keluarga, termasuk pelayan dan pembantu. Meskipun Mac juga memiliki kebiasaan buruk yaitu nyimeng. Berikutnya, Marta bertemu dengan Linda, putri sulung Mbah Harlan dan suaminya yang bernama Richard. Richard diceritakan tengah kesal karena anaknya Ransom sama sekali tidak menunjukkan sikap berduka atas meninggalnya sang kakek. Dikatakan Ransom pun tidak menghadiri pemakaman Mbah Harlan dan dia juga tidak mau menghadiri pemeriksaan polisi. Beling tenan anak koyok bedes iki ya. Berikutnya, diperlihatkan adegan di mana ternyata tujuan kepolisian memanggil seluruh anggota keluarga Mbah Harlan adalah untuk menginterogasi mereka satu persatu. Diperlihatkan di sini ada Letnan Detektif Elliot dan Perwira Wagner yang dipercaya mengungkap kasus misterius tersebut. Mereka pun sengaja merekam seluruh kesaksian untuk mempermudah jalannya pemeriksaan dan interogasi pun dimulai. Interogasi pertama adalah bersama Linda Trombi. Secara jeli para polisi mencari petunjuk untuk mengungkap kasus tersebut. Perlu kalian ketahui ya, dugaan pertama penyebab meninggalnya Mbah Harlan adalah bunuh diri. Dan setelah polisi melakukan interogasi terhadap Linda, terdapatlah beberapa informasi penting di antaranya. Yang pertama, sebelum Mbah Harlan meninggal, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk merayakan ulang tahun Mbah Harlan yang ke-85, termasuk ibu dari Mbah Harlan yang berumur lebih dari 100 tahun yang bernama Wanita. Seperti nenek buyut pada umumnya, Wanita tidak begitu jelas melihat dan mendengar. Acara pun berlangsung cukup meriah. Yang kedua, selain anggota keluarga yang hadir, ada 2 orang dari luar yaitu Fran sebagai asisten rumah tangga dan Marta sebagai perawat pribadi Mbah Harlan. Ketiga, disampaikan juga ternyata Ransom sempat datang ke pesta ulang tahun namun dia pulang lebih awal. Ketika Ransom pergi, dia sempat menitipkan kuenya ke nenek buyutnya Wanita. Jangan kurang ajar gitu bocah ya. Linda ternyata dikenal sangat dekat dengan sang ayah. Mereka pun punya cara sendiri untuk berkomunikasi satu sama lain. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Berikutnya, ternyata Linda, Richard, dan Ransom tidak datang ke pesta ulang tahun secara bersamaan. Menurut Linda, ternyata Richard berangkat terlebih dahulu untuk menyiapkan catering. Setelah selesai dengan Linda, polisi melanjutkan interogasi kepada Richard yang tidak lain adalah suami dari Linda. Di sini polisi mendapatkan informasi bahwa ternyata Richard adalah seorang pengangguran yang hanya menumpang hidup kepada istrinya yang sukses yaitu Linda. Lanjut penyelidikan mengarah kepada Walt Trombi. Walt merupakan putra bungsu dari Mbah Harlan. Diceritakan Walt di sini menjalankan usaha penerbitan milik ayahnya yang merupakan penulis novel terkenal. Diceritakan oleh Walt usaha penerbitan tersebut sangat besar dan hasilnya sangatlah mantap. Sehingga sampai-sampai secara keceplosan Walt berkata ingin memiliki secara penuh usaha tersebut. Di sini Walt juga menyampaikan bahwa dia datang ke pesta bersama istrinya yang bernama Donna dan anaknya yang bernama Jacob yang autis sama handphone dan internet. Berikutnya, polisi melakukan interogasi terhadap Johnny. Johnny di sini ternyata adalah menantu Mbah Harlan alias istri dari anak
anak Baharlan yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu, yaitu Neil Trombi. Johnny juga merupakan ibu kandung dari Meg. Johnny diketahui memiliki sebuah usaha perawatan kulit bebas panu yang sangat dia banggakan bernama Flame. Lanjut, kemudian interogasi mengarah kepada Meg. Yang sudah saya sampaikan di awal, dia adalah cucu dari Baharlan yang hobi nyimeng tapi baik hati. Meg di sini menyampaikan bahwa kakeknya sangat menyayanginya. Bahkan Baharlan diketahui selalu memberikan uang lewat ibunya Johnny untuk seluruh kebutuhan pendidikan Meg. Mengingat Meg sudah tidak memiliki ayah. Meg juga menyampaikan bahwa dia meninggalkan pesta lebih awal karena ada janji ngopi santuy dengan Abang Jamet. Lanjut, di tengah-tengah penyelidikan, di situ kita dikenalkan kepada sosok yang ternyata dari tadi ikut menyimak jalannya interogasi. Ya, pria tersebut bernama Benoit Blanc, seorang detektif swasta yang namanya cukup terkenal di daerah Pochinki dan Land of Dawn. Kehadirannya ternyata atas permintaan seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Tentunya tujuannya adalah untuk mengungkap kasus meninggalnya Baharlan yang kemungkinan adalah dibunuh, bukan bunuh diri. Wait a minute. Bagaimana bisa? Padahal kita ketahui bersama di adegan awal Baharlan tergeletak bersama pisau untuk menggorok lehernya sendiri. Dan satu lagi pertanyaan, siapa yang menyewa jasa si detektif Benoit Blanc? Kita akan ketahui di akhir film. Di situ secara cerdas Benoit Blanc mulai memancing pembicaraan yang mengarah kepada sikap-sikap buruk yang selama ini dimiliki oleh setiap anggota keluarga Baharlan Trombi, yang mungkin saja bisa menjadi salah satu alibi atau dasar untuk melakukan sebuah pembunuhan. Dan betul saja, satu persatu anggota keluarga mulai menceritakan keburukan masing-masing dari saudaranya. Mulai dari Linda yang menyampaikan bahwa Walt bukanlah seorang yang sukses seperti dirinya yang membangun perusahaan kapur barus dari nol. Linda bilang Walt adalah pemalas yang tidak pernah melakukan apapun. Dia bisa kaya hanya karena menjalankan usaha ayahnya. Lanjut, Richard ternyata juga menyampaikan bahwa di malam pesta ulang tahun sebelum Baharlan meninggal, Walt sempat bertengkar dengan Baharlan karena suatu hal. Apakah yang terjadi? Lewat sebuah flashback, ternyata Walt diketahui memaksa ayahnya Baharlan agar memberikan dia kesempatan untuk mengadaptasi bukunya ke dalam film dan TV karena tergiur dengan nilai uang yang sangat besar. Tetapi Baharlan menolaknya mentah-mentah karena Walt terlalu mata duitan. Bahkan Baharlan secara halus memecat Walt dari jabatannya saat ini. Gila. Karena takut pertengkarannya akan dicurigai oleh para detektif, Walt pun akhirnya berbohong dan menutupi fakta tersebut. Dia pun berdalih penyebab perdebatannya dengan Baharlan adalah karena masalah buku elektronik. Bohong! Bermaksud melindungi diri, berbicara tentang sebuah pertengkaran, Walt justru mengungkit-ungkit suatu hal yang menyangkut tentang Ransom, putra kurang ajar Linda dan Richard. Belum diketahui penyebabnya, ternyata di malam ulang tahun Baharlan, Ransom yang dicap sebagai pengacara alias pengangguran banyak acara, sempat bertemu dan diketahui juga bertengkar hebat dengan Baharlan di ruangannya. Itu juga yang menyebabkan Ransom pergi meninggalkan pesta lebih awal. Heran, ini pesta ulang tahun apa pesta ulang tahun? Emosi mulu bawaannya. Lanjut ke penyelidikan, setelah menggali informasi dari pegawai catering, ternyata di sore hari di mana katanya Richard datang duluan untuk membantu menyiapkan makanan, ternyata Richard diketahui juga bertengkar dengan Baharlan di ruangannya. Wah, gak cuman Walt dan Ransom, kali ini Richard diketahui juga memiliki sebuah hal yang patut dicurigai sebagai seorang pembunuh. Lewat kesaksian pegawai catering, dari ruangan di mana Richard dan Baharlan gelut, terdengar sebuah kalimat yang diucapkan dengan keras oleh Baharlan, yaitu, "Beritahu dia atau aku yang turun tangan." Apa yang terjadi? Lewat sebuah flashback ke kejadian sebenarnya, ternyata diketahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Baharlan mengetahui foto perselingkuhan yang dilakukan Richard dengan mbak-mbak kafe remang-remang. Dengan tegas, Baharlan memanggil Richard ke ruangannya dan meminta Richard untuk jujur kepada Linda, atau dia yang akan turun tangan dengan mengirimkan bukti perselingkuhan melalui surat yang berwarna pink dengan inisial L. Ya, surat itu akan dikirimkan kepada Linda, bukan Leslie, Lukito, ataupun Lasmono. Dan sama seperti Walt, Richard pun merasa gugup dan panik hingga akhirnya dia juga berbohong kepada detektif Benoit Blanc bahwa penyebab pertengkarannya dengan Baharlan adalah karena masalah ibunya wanita yang akan dikirimkan ke panti jompo. Bohong! Lagi dan lagi, untuk menutupi suatu hal, kini Richard juga mulai menyeret Johnny, menantu dari Baharlan. Menurut Richard, Johnny diketahui juga datang lebih awal di acara ulang tahun itu untuk bertemu dengan Baharlan. Ada apa lagi ini? Lewat sebuah interogasi, menurut Johnny, ia bertemu dengan Baharlan karena ada suatu urusan tentang biaya sekolah Meg. Dan ketika detektif Benoit Blanc bertanya, Johnny pun terlihat panik, gugup, sampai kebelet pup. Dan kembali lewat flashback ke kejadian sebenarnya, ternyata Baharlan akhirnya mengetahui bahwa selama ini Johnny dengan sengaja menggandakan uang sekolah Meg yang selama ini ia kirimkan. Gak tanggung-tanggung coy, Johnny bahkan diketahui ngentit uang sekolah Meg dari Baharlan sebanyak $100.000 selama 4 tahun. Baharlan pun marah besar dan dengan terpaksa akhirnya dia memberikan sebuah cek terakhir untuk kebutuhan sekolah Meg. Dari sini pun kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa bisa jadi usaha perawatan kulit bebas panu yang Johnny banggakan bernama Flame bisa jadi adalah dibangun dari uang hasil ngentit uang Baharlan. Jan rapokro, niat baik sang mertua malah dimanfaatkan. Gemblung tenan gisi Johnny.
Dan tak perlu diragukan lagi agar tidak dicurigai, Johnny pun ikut berbohong. Johnny berdalih bertemu dengan Baharlan untuk memintanya menuliskan cek sekolah si Meg. Kenapa semuanya berbohong? Lanjut ke cerita, ketika proses penyelidikan kepada Linda, Richard, Walt, dan Johnny selesai, diketahui secara sembunyi-sembunyi Richard menyelinap ke ruangan Baharlan. Richard mencoba mencari sesuatu yang sepertinya berada di dalam laci meja, dan setelah berhasil dibuka, akhirnya Richard menemukan apa yang dia cari. Sebuah amplop berwarna pink yang diduga berisi surat SP3 yang berisi bukti perselingkuhan Richard yang bisa sangat berbahaya jika surat tersebut ditemukan oleh Linda. Namun ketika Richard mencoba membuka amplop tersebut, ternyata abah kekok, suratnya ternyata kosong melompong saudara-saudara. Ternyata Richard sudah kena prank Baharlan. Richard pun misuh-misuh. Lanjut ke penyelidikan, para detektif pun bergerak menuju ruangan di mana Martha, si perawat Baharlan, berada. Merasa masih ada kejanggalan bahwa Baharlan bunuh diri, detektif Blanc mulai menanyai Martha yang dikenal cukup dekat dengan Baharlan. Dan saat penyelidikan berlangsung, ditemukanlah sebuah fakta yang cukup menarik. Ternyata keluarga Martha adalah imigran dari Amerika Latin yang belum memiliki izin resmi. Dan juga ternyata Martha memiliki sebuah reaksi fisik yang sangat unik, yaitu ketika dia berbohong, dia akan muntah seketika. Wow. Mengetahui Martha adalah orang yang cukup dekat dengan Baharlan, dan karena yakin bahwa Baharlan pastinya pernah curcol tentang anak-anaknya, detektif Blanc pun mencoba menguji apakah Martha berkata jujur atau tidak. Dia pun menanyakan sebuah pertanyaan kepada Martha yang terlihat sangat gugup dan panik, layaknya lagi ditembak sang babang tampan. Dan ketika Martha ditanya apakah Richard berselingkuh, Martha pun dengan gugup menjawab, Tidak. Dan apa yang terjadi berikutnya? Iya, betul sekali. Dengan sekejap Martha pun muntah cecek yang sekaligus menandakan kalau dia berbohong. Dari situ detektif Benoit Blanc langsung bisa menyimpulkan bahwa kecuali Linda, setiap anggota keluarga sudah menyampaikan kesaksian palsu guna menutupi kepentingan masing-masing. Walt yang tidak ingin orang tahu kalau dirinya dipecat, Richard yang tidak mau istrinya tahu kalau dia berselingkuh, dan Johnny yang tidak mau orang tahu kalau dirinya sudah lama ngutil uang SPP Meg yang Baharlan berikan. Namun dari semua kesaksian tersebut, detektif Blanc masih belum menemukan sebuah motif yang cukup kuat dan rasional untuk membunuh Baharlan. Detektif Benoit Blanc merasa tidak mungkin hanya karena hal-hal tersebut seseorang dengan tega menggorok leher ayahnya sendiri. Dengan penuh penasaran, detektif Blanc pun meminta detektif Elliot dan Wagner untuk menjelaskan keberadaan tiap anggota keluarga sewaktu kejadian. Dan dari sini kita mulai mendapatkan gambaran jelas dan valid bagaimana runtutan kejadian meninggalnya Baharlan. Pertama, pesta ulang tahun selesai sekitar pukul 11.30 malam. Martha seperti biasa membawa Baharlan ke kamarnya untuk minum obat. Diketahui bahwa tangga ke kamar Baharlan tepat berada di atas kamar Linda. Tangga tersebut akan berdecit ketika ada seseorang melewatinya. Dan Linda adalah seseorang yang mudah sekali terbangun karena hal tersebut. Berikutnya, saat tengah yoga atau sedang ngepet tengah malam, Johnny tiba-tiba dikagetkan dengan suara di lantai atas yang merupakan kamar dari Baharlan. Johnny pun khawatir sehingga dia mencoba untuk mengecek ada apakah gerangan di sana. Di situ, Johnny pun melewati tangga yang otomatis akan berdecit dan membuat Linda terbangun dari tidurnya. Sesampainya di kamar Baharlan, Johnny pun menanyakan, "Suara apakah gerangan, Mbah?" Ternyata Baharlan menyampaikan bahwa suara gedubrak yang Johnny dengar tadi adalah suara papan go yang jatuh di lantai. Perlu kalian ketahui, sebelum tidur Baharlan dan Martha sering bermain papan go. Johnny pun kembali ke kamarnya. 10 menit berselang, lagi-lagi Linda terbangun dari tidurnya karena ada seseorang yang menuruni tangga. Siapakah dia? Ya, betul. Dia adalah Martha yang pamit untuk pulang. Ketika Martha pulang, di sana dia bertemu dengan Walt yang tengah ngudut di depan rumah bersama Jacob yang lagi push rank naik tier warrior. Kejadian tersebut terjadi tepat jam 12 malam. 15 menit kemudian, yaitu jam 12.15 malam, lagi-lagi dan lagi untuk ketiga kalinya Linda kena triple kill karena terbangun oleh decitan tangga yang berisik. Ternyata yang menuruni tangga adalah Baharlan yang ingin mengambil kudapan. Ketika Baharlan turun ke lantai bawah, Walt dan Jacob sempat mengetahuinya dan menyuruh Baharlan untuk segera kembali ke kamarnya. Berdasarkan analisis medis, waktu kematian Baharlan adalah sekitar jam 12.15 malam hingga jam 2 pagi. Lanjut sekitar jam 12.30 malam, akhirnya Meg pulang dari ngopi dan masuk ke rumah disusul dengan Walt dan Jacob yang sudah rampung ngudut dan rampungin lostrik. Hal sedikit mencurigakan terjadi di sini, di mana tepat jam 3 pagi, Meg mendengar suara gonggongan anjing Baharlan yang terkenal jinak dan ramah. Di sini detektif Wagner pun mulai menyimpulkan bahwa orang-orang yang hampir mustahil melakukan pembunuhan adalah Ransom karena dia pulang lebih awal, Martha yang juga diketahui pulang saat Baharlan masih hidup, dan Meg yang pulang saat dimana ketika Baharlan diketahui sudah meninggal. Namun, di sini detektif Elliot masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa Baharlan benar-benar bunuh diri. Karena cipratan darahnya yang sempurna, jadi mustahil ada orang yang bersamanya ketika Baharlan terbunuh. Waduh, yang benar yang mana ini? Dibunuh atau bunuh diri?
Berikutnya, setelah menenangkan diri, Martha kembali menerima pertanyaan-pertanyaan dari detektif Benoit Blanc, detektif Elliot, dan detektif Wagner. Sebagai penonton, sudah jelas sekali kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang sedang Martha sembunyikan. Dan disinilah akhirnya kita dipertunjukkan fakta yang sesungguhnya yang hanya diketahui oleh Martha. Lewat sebuah flashback, kita diajak kembali ke kejadian sebenarnya. Langsung aja, cekibrot. Pada malam di mana Baharlan terbunuh, diketahui Martha memang betul mengantarkan Baharlan ke kamar tidurnya. Dengan terlebih dahulu mengambil tas medis berisi obat rutin Baharlan, Martha meminta Baharlan untuk segera meminum obatnya dan beristirahat. Namun, dengan jahil Baharlan menolaknya dan meminta Martha untuk menemaninya terlebih dahulu bermain papan go. Martha pun menyetujuinya agar Baharlan bisa lekas meminum obatnya. Singkat cerita, karena kalah bermain, sambil tertawa Baharlan kemudian menjatuhkan papan go yang dia mainkan bersama Martha layaknya bocil. Hingga akhirnya Baharlan menyetujui untuk segera meminum obat dan menerima suntikan maut Dek Martha. Di sela-sela proses penyuntikan obat, Baharlan bercerita bahwa dia telah memberikan pelajaran kepada Richard, Walt, Johnny, dan Ransom yang selama ini hanya menjadi parasit di keluarga. Memang hampir semua anaknya hanya mengincar kekayaan dari Baharlan. Setelah menyuntikkan obat dan karena merasa iba dengan Baharlan yang tengah bersedih, akhirnya Martha mencoba untuk menawarkan morfin agar Baharlan bisa sedikit rileks dan tidur nyenyak. Baharlan pun menyetujuinya sambil bercanda gurau dan tanpa kita sadari akhirnya sebuah tragedi pun terjadi. Ketika Martha sedang mengambil botol morfin untuk disuntikan ke Baharlan, ia menyadari bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan fatal. Karena botolnya hampir serupa, obat yang harusnya dia suntikan kepada Baharlan ternyata belum diberikan. Justru Martha malah menyuntikkan terlebih dahulu morfin dengan dosis yang sangat banyak yaitu 100 mg. Bayangkan cuy, dengan dosis sebanyak itu, Baharlan dengan sekejap bisa langsung nge-fly terbang ke Pulau Zimbabwe sama Mimi Peri Great Ori dan dijamin gak akan balik lagi, alias koit. Dengan panik, Martha mencoba mencari sebuah obat penawar bernama nalakson agar Baharlan tidak mati dalam 10 menit. Namun setelah mengobrak-abrik tasnya, Martha tidak menemukan obat penawar tersebut. Waduh, kacau. Berbeda dengan Martha yang panik, Baharlan yang mungkin memang sudah pasrah dengan kondisinya saat ini mencoba untuk tetap tenang. Sambil menangis, Martha mencoba mencari jalan keluar karena dia hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit saja. Dan di tengah usaha Martha untuk menelpon ambulans, tiba-tiba dia dijegal oleh Baharlan hingga terjatuh di lantai. Dan dari sini kita menyadari bahwa suara gedobrak yang membuat Johnny kaget adalah suara Martha yang lagi jungkel, bukan papan go yang jatuh. Baharlan berpikir bahwa dirinya sudah tak mungkin lagi selamat. Di sisa waktu yang tinggal 6 menit saja, Baharlan mencoba untuk menyelamatkan Martha dan keluarganya yang merupakan imigran ilegal agar bisa lolos dari tragedi yang tidak disengaja ini. Bisa jadi, kalau Martha menjadi tersangka atas terbunuhnya Baharlan, dia dan keluarganya akan hancur karena dideportasi. Baik banget Baharlan sama Martha ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, diceritakan karena mendengar suara gaduh, Johnny kemudian naik ke kamar Baharlan untuk mengecek kondisinya. Dan yang tidak kita tahu adalah ternyata alasan Martha berbalik badan ketika Baharlan berbicara dengan Johnny adalah karena dia tengah menangis. Wah, gila. Setelah selesai dengan Johnny, Baharlan kemudian memberikan sebuah ide yang sangat gila kepada Martha. Baharlan memberikan instruksi kepada Martha untuk membuat sebuah alibi agar dirinya bisa terhindar dari tragedi ini jika nantinya Baharlan tewas karena overdosis. Singkat cerita, akhirnya Martha menuruti semua instruksi dari Baharlan. Pertama yang dia lakukan adalah turun ke bawah seberisik mungkin agar Linda bangun dan sengaja berpamitan kepada Walt yang lagi udut sama anaknya Jacob, tentunya dengan gak lupa menyinggung masalah waktu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar orang-orang benar-benar yakin kalau Martha sudah pulang ketika tengah malam. Berikutnya Martha mengendarai mobil untuk keluar dari rumah Harlan, namun dia tidak betul-betul pulang. Setelah melalui jangkauan CCTV, dia diminta oleh Baharlan untuk menepi dan kembali ke rumah dengan jalan kaki melalui jalan samping rumah melewati gerbang kecil. Martha tidak perlu khawatir karena 2 anjing peliharaan Harlan sudah mengenalinya. Next, Martha diminta untuk naik ke kamar Baharlan tanpa ketahuan melalui sebuah jendela rahasia dengan sebelumnya memanjat dinding yang memiliki tekstur seperti tangga. Namun, layaknya sinetron Indosiar, pasti ada aja kegoblokan yang dilakukan Martha. Ya, betul, dengan cerobohnya Martha sempat hampir jatuh karena salah satu pijakannya patah. Meskipun begitu, akhirnya Martha sanggup menyelesaikan misi Ninja Warrior tersebut. Misi berikutnya adalah Martha yang sudah sampai di lantai atas segera memakai baby doll milik Baharlan lengkap dengan kupluk suluh kodoknya. Kemudian Martha berpura-pura menjadi Baharlan turun ke lantai bawah dengan barbar, tentunya sekali lagi untuk membangunkan si Linda. Sesampainya di bawah, seperti yang kita ketahui bersama, Walt yang mengira Martha adalah Baharlan akhirnya menyuruhnya naik lagi ke lantai atas. Hal tersebut dilakukan agar Martha benar-benar memiliki alibi yang kuat, yaitu ketika dirinya pulang, Baharlan diketahui masih hidup. Nice.
Martha kemudian pulang dengan kembali menyusuri tangga Ninja Warrior di mana dia hampir jelungup karena pijakannya yang patah. Dan ketika Martha akhirnya sampai di bawah, betapa kagetnya ketika boom, tepat di depan jendela dan di depan mata kepalanya, Martha dipergoki oleh wanita yang merupakan ibu dari Mbah Harlan. Layaknya terkena genjutsu Itachi Uchiha, Martha sempat syok dan terdiam. Namun untunglah wanita ternyata mengira Martha adalah ransom karena memang wanita memiliki penglihatan dan pendengaran yang kurang baik. Gila, beruntung banget si Martha. Dan perlu kalian ketahui, sesaat sebelum Martha menjalankan semua perintah dari Mbah Harlan, ternyata Mbah Harlan benar-benar menggorok lehernya sendiri, tentunya untuk melindungi si Martha. Berikutnya, kita diajak kembali ke adegan di mana proses interogasi detektif Benoit Blanc kepada Martha. Di situ dengan penuh rasa gugup, akhirnya Martha mencoba menutupi kejadian sebenarnya dengan cara memberikan kesaksian menurut versi dirinya. Para detektif pun mempercayainya dan menyudahi interogasi kepada Martha sore itu. Meskipun Martha sempat hampir ketahuan berbohong karena memberikan kesaksian palsu di mana kejadian sebenarnya dia memberikan obat dengan dosis yang salah. Dikarenakan detektif Benoit Blanc hanya memiliki waktu 2 hari saja untuk membuktikan bahwa kasus tersebut bukan bunuh diri, hari berikutnya menganggap Martha adalah seorang yang baik dan sama sekali tidak memiliki motif untuk membunuh Mbah Harlan. Secara mengejutkan, detektif Benoit Blanc mengajak Martha untuk membantu proses penyelidikan kasus kematian Mbah Harlan. Pertama-tama, mereka memulainya dengan menelusuri rekaman CCTV di kompleks perumahan milik Mbah Harlan. Di sana ternyata Martha menyadari kegoblokannya melakukan kesalahan di mana dia seharusnya memarkir mobilnya setelah patung gajah agar tidak terpantau CCTV. Namun, dengan cerdiknya Martha mengelabui para detektif dan berhasil menghilangkan jejak rekaman dirinya dengan cara merusak kaset rekaman CCTV menggunakan magnet yang biasa nempel di kulkas. Mantap. Menemani proses penyelidikan detektif Benoit Blanc, rasa-rasanya banyak memberikan manfaat bagi Martha. Bagaimana tidak, dengan mengikuti detektif Blanc secara tidak langsung membuat Martha menyadari bahwa banyak jejak yang telah dia tinggalkan dan dengan cerdik berhasil dia lenyapkan bersamaan dengan proses penyelidikan. Mulai dari merusak jejak kakinya agar tidak bisa dikenali, kemudian membuang patahan kayu bekas pijakannya ketika memanjat yang secara mengejutkan diberikan oleh gugupnya Mbah Harlan yang sepertinya sangat mengenali Martha. Untunglah pada saat itu detektif Benoit Blanc tak melihatnya. Selanjutnya proses investigasi lanjut ke kamar Mbah Harlan, dan ketika sedang berada di sana, detektif Blanc melihat cucu Mbah Harlan yang bercita-cita menjadi Kapten Amerika datang mengendarai mobilnya. Ya, dia adalah Ransom. Sayangnya ketika dia datang, dia disambut dengan tidak menyenangkan oleh 2 ekor guguk Mbah Harlan. Mungkin karena dia jarang mengunjungi rumah kakeknya. Perlu kalian ingat ya, nama lengkap Ransom adalah Hugh Ransom Drysdale, dan hanya pembantu yang memanggil dia pakai nama Hugh. Perlu diketahui, ternyata pada hari tersebut akan ada pertemuan untuk membahas pembagian harta warisan. Jadi semua anggota keluarga datang untuk berkumpul. Kampret banget emang si Ransom ini ya. Kakeknya dimakamkan, dia gak datang. Pas bagi-bagi duit, langsung cus gaspol losdol. Pada perkumpulan keluarga tersebut, ternyata kembali ditemukan sebuah fakta besar. Menurut Jacob, putra dari Walt yang tengah buang hajat di kamar mandi dekat ruangan Mbah Harlan, dia sempat mendengar Ransom dan mbahnya bertengkar tentang pembagian warisan. Di sana Jacob mendengar 2 kata yang sangat jelas, yaitu warisanku, kata Mbah Harlan, dan Ransom yang menggertak dengan bilang, aku peringatkan kau Mbah Tua. Buset, bener-bener nyebelin ini si Ransom ya, untung ganteng. Berikutnya, seluruh keluarga Mbah Harlan terkejut bukan kepalang ketika mendengar penjelasan penyebab pertengkaran Ransom dengan kakeknya. Ransom mengatakan bahwa dirinya sudah dicoret dari daftar penerima harta warisan Mbah Harlan. Gila, cucunya sendiri gak dapat warisan cuy. Adegan berikutnya pun gak kalah serunya. Martha hampir saja dibuat copot jantungnya ketika salah satu guguk Mbah Harlan kembali membawa patahan kayu pijakan yang sebelumnya sudah Martha buang jauh-jauh kepada detektif Blanc. Mungkin si guguk ngiranya Martha lagi ngajak main lempar kayu. Mulai dari situ akhirnya sebuah jendela rahasia di mana Martha masuk akhirnya terbongkar. Diketahui di situ pun tertinggal beberapa jejak lumpur yang diperkirakan berasal dari halaman samping rumah Mbah Harlan. Waduh, apakah Martha akan ketahuan? Berikutnya, acara pembacaan isi surat wasiat Mbah Harlan pun akhirnya digelar. Para anggota keluarga mulai berdebar-debar membayangkan berapa juta dolar yang akan mereka terima satu persatu. Dan ketika petugas membacakan surat wasiat Mbah Harlan, betapa terkejutnya seluruh anggota keluarga Trombi mengetahui bahwa seluruh harta Mbah Harlan kini diwariskan kepada Martha. Wah, anggota keluarga Trombi bingung, saya bingung, detektif bingung, Martha pun juga bingung. Keluarga Trombi yang tadinya sangat menyayangi Martha dan menganggap Martha adalah seperti anggota keluarga sendiri, kini mulai berubah wujud menjadi serigala-serigala haus es cendol. Seluruh anggota keluarga merasa tidak terima dengan isi surat wasiat yang diketahui asli, otentik, dan original tersebut. Martha pun dicaci maki habis-habisan hingga akhirnya dikejar secara brutal. Beruntunglah di momen tersebut muncullah Kapten Amerika yang lagi magang alias Ransom yang datang sok pahlawan untuk menyelamatkan Martha kabur dari kejaran keluarga Trombi. Berikutnya, masih dengan niat terselubung karena mengetahui Martha mendapatkan seluruh harta warisan kakeknya, Ransom mengajak Martha untuk makan siang di sebuah warung Tegal.
Dengan licik, Ransom memberikan makanan dalam jumlah yang banyak mulai dari ati ampela badak, rawon iguana, sate kudanil, sampai iga bakar brontosaurus. Karena mengetahui Martha sedang stres, syok, dan lapar. Namun di adegan tersebut kita mengetahui bahwa Ransom memiliki niat buruk. Dia sengaja memberikan makanan yang banyak untuk mengancam Martha agar berbicara jujur dan menceritakan semua kejadian sebenarnya. Sepertinya Ransom tahu betul kalau Martha akan refleks muntah ketika dia berbohong. Dan akhirnya, ya betul, Martha menceritakan semuanya kepada Ransom. Di lain sisi, keluarga Trombi yang sebelumnya sering cekcok, toksik, dan kerap bertengkar satu sama lain, kini terlihat akur dan mulai membangun siasat untuk mendapatkan warisan ayahnya kembali. Mendapatkan ide bahwa proses penyelidikan kasus meninggalnya Mbah Harlan masih abu-abu, bunuh diri atau dibunuh, kini keluarga Trombi mulai mendukung detektif Blank untuk membuktikan bahwa tewasnya Mbah Harlan adalah karena dibunuh seseorang. Dan akan sangat menguntungkan jika pembunuh tersebut adalah Martha. Karena secara hukum warisan tidak akan sah ketika ahli waris melakukan tindak kriminal. Agar apa? Ya, agar warisan tetap jatuh ke tangan mereka, keturunan asli dari Mbah Harlan. Adegan berikutnya, Martha ternyata sudah menceritakan seluruh kejadian yang selama ini dia tutupi dari para detektif kepada Ransom di warung Tegal. Dan di sini diperlihatkan Ransom menawarkan sebuah bantuan agar Martha bisa lolos dari tragedi ini. Namun dengan sebuah imbalan, yaitu Martha harus bersedia memberikan separuh dari warisan Mbah Harlan yang dia terima. Belum sempat memberikan jawaban ya atau tidak, di saat yang sama Hengpong Evercross with custom crack screen guard milik Martha pun berbunyi. Ternyata Mac menelponnya dan membujuk Martha untuk mengembalikan warisan kakeknya yang menurut Mac bukanlah haknya. BTW, di sini ternyata Mac dipaksa oleh keluarga Trombi untuk membujuk Martha karena Mac dikenal sangat dekat dengan Martha. Martha pun akhirnya menyetujui rencana dari Ransom. Keesokan harinya, betapa kagetnya Martha ketika mendapati banyak sekali orang lagi ngumpul di depan rumahnya, termasuk para wartawan koran Lampu Merah dan tim liputan Kiss, Silet, dan Lambe Turah. Di situ banyak sekali media yang memberitakan tentang sosok Martha yang menjadi orang kaya raya setelah mendapatkan warisan yang sangat banyak dari seorang novelis ternama yang baru saja meninggal, yaitu Mbah Harlan Trombi. Tentu saja mengetahui kabar ini, ibu Martha yaitu Bu Cabrera merasa sangat tidak senang dan menyuruh Martha untuk melakukan sesuatu karena rumah mereka sudah dikepung oleh wartawan dan wartawati. Dan ketika Martha mencoba untuk keluar melalui pintu belakang rumahnya, betapa terkejutnya dia karena ternyata Walt sudah menunggunya di sana. Walt sempat mengancam Martha untuk melaporkan kepada pihak berwajib bahwa ibunya adalah seorang imigran gelap. Tanpa menggubris hal tersebut, Martha justru menemukan sebuah surat dari orang yang tidak dikenal yang bertuliskan, "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Wow, surat yang bernada pemerasan tersebut berisi sebuah sobekan fotokopian hasil lab darah Mbah Harlan lengkap dengan identitas medis yang didapat dari tas Martha. Waduh, apalagi ini? Kita bahas sedikit ya, jika meruntut dari kejadiannya, Martha lah yang sebetulnya bersalah atas terbunuhnya Mbah Harlan. Karena apa? Ya, karena dia lalai dalam tugasnya. Dia yang seharusnya menyuntikkan obat malah menyuntikkan morfin kepada Mbah Harlan yang sudah lanjut usia. Lalu, apa hubungannya dengan sobekan kertas hasil lab darah Mbah Harlan? Ya, pinter. Jika hasil lab tersebut menunjukkan ada indikasi overdosis narkoba, dan jika hasil lab tersebut sampai di tangan polisi, maka tamatlah riwayat si Martha. Dia bisa dipenjara, bahkan parahnya keluarganya akan dideportasi. Itu dia. Diserang panik dan kutu air, Martha dengan segera melaporkan hal ini kepada Ransom. Martha berharap bisa mendapatkan bantuan dari cucu si Mbah Harlan ini, mengingat dia satu-satunya orang yang tahu kejadian sebenarnya. Dengan buru-buru, akhirnya mereka mencoba mendatangi Norfolk County, sebuah laboratorium yang mengeluarkan hasil lab darah Mbah Harlan. Dan betapa terkejutnya Ransom dan Martha ketika sampai di lokasi. Mereka mendapati laboratorium tersebut sudah hangus dibakar Mas Valir. Waduh, jelas sekali disimpulkan bahwa di sini seseorang yang mencoba melakukan pemerasan kepada Martha mencoba memusnahkan semua bukti kecuali satu salinan asli lembaran hasil lab darah Mbah Harlan yang overdosis morfin. Gila. Martha yang mendapat ide dari Ransom kemudian mencoba mengecek email Yahoo-nya untuk memeriksa apakah sosok yang ingin memerasnya mencoba menghubungnya lewat email. Dan betul sekali, di sana Martha mendapatkan email dari akun tidak dikenal yang berisi sebuah alamat. Martha ternyata diminta untuk mendatangi alamat tersebut jam 10 pagi hari itu juga. Apesnya, detektif Blank yang ternyata juga tengah berada di lokasi untuk menyelidiki hasil lab darah Mbah Harlan justru memergoki Martha dan Ransom. Dan karena panik, akhirnya Martha yang posisinya lagi nyetir mencoba untuk kabur layaknya Toretto di film Fast Furious. Meskipun sempat kejar-kejaran di jalan raya, akhirnya polisi pun berhasil menghentikan Martha dan Ransom. Dan betapa terkejutnya Martha ketika dia sudah pasrah mau ditangkap, ternyata detektif Blank justru hanya menangkap Ransom. Detektif Blank bilang bahwa dia mendapatkan info dari ibu Harlan yang bernama Waneta bahwa dia melihat Ransom di malam di mana Mbah Harlan meninggal. Padahal pada kenyataannya kemarin yang Waneta lihat menuruni tangga adalah Martha. Gokil, beruntung banget nih si Martha ya.
Marta yang tengah bersama dengan detektif Blanc di dalam mobil kemudian berinisiatif untuk mencoba mendatangi alamat yang dikirimkan oleh sosok yang ingin memerasnya lewat email. Marta kemudian meminta detektif Blanc untuk menunggunya di mobil karena Marta bilang ini tidak akan lama. Blanc pun menurutinya. Dan ketika Marta sampai di lokasi, sekali lagi kita akan dibuat bingung. Karena apa? Ya, karena Marta mendapati seseorang yang tengah menunggunya adalah si Fran, asisten rumah tangga Harlan Trombi. Fran yang kondisinya tengah kritis ternyata bilang, You did this. Lah kok Fran bisa tahu ya tragedi malam itu? Fran kemudian bilang kepada Marta bahwa dialah yang menyimpan salinan asli lab darah Mbah Harlan. Dilema antara memilih untuk menolong Fran tapi nanti dia bisa dipenjara karena polisi akan tahu tentang hasil lab tersebut, atau memilih untuk membiarkan Fran mati dengan membawa rahasia tragedi. Marta pun dengan baik hati akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Fran dengan menelepon ambulan. Tentunya hal ini akan otomatis membongkar seluruh kebohongan Marta. Sesampainya di rumah sakit, dengan pundak keder, akhirnya Marta mengakui semua perbuatannya kepada detektif Benoit Blanc. Marta bilang bahwa dia tidak mau ada lagi orang yang terluka karena harta warisan ini. Dan agar tak terbebani nantinya ketika masuk penjara, Marta berniat untuk memberikan pernyataan jujur tentang apa yang dia perbuat di depan seluruh keluarga Mbah Harlan. Dan akhirnya momen itu pun tiba. Sesampainya di rumah Mbah Harlan, detektif Benoit Blanc sempat mengambil dan membaca salinan asli hasil lab darah Mbah Harlan yang Fran sembunyikan di dalam laci bersama dengan koleksi ganja milik Mac. Dan ketika Marta ingin memberikan sebuah pengakuan bahwa dirinya lah yang bersalah atas meninggalnya Mbah Harlan, tiba-tiba detektif Benoit Blanc memotong pembicaraan Marta dan dengan pedenya dia bilang kepada seluruh keluarga Trombi bahwa Mbah Harlan fix resmi meninggal dunia karena bunuh diri dan kasus pun ditutup. Wah, hal membingungkan apa lagi ini saudara-saudara? Kaget, bingung, dan kacau. Inilah yang saya kira dialami oleh semua anggota keluarga Mbah Harlan. Dengan sigap, detektif Blanc pun mengajak Marta ke ruangan sebelah. Di sini seperti sudah mendapatkan potongan puzzle terakhir dari kasusnya Mbah Harlan, detektif Blanc mencoba untuk menjelaskan hasil penyelidikannya. Dan berikut ulasannya. Menurut detektif Blanc, satu-satunya dalang dari semua tragedi ini adalah Ransom. Ya, dia adalah orang yang diyakini oleh Blanc menyewa jasanya untuk mengungkap kasus meninggalnya Mbah Harlan. Jadi, di malam pesta ulang tahun Mbah Harlan, Ransom akhirnya mengetahui lebih dulu bahwa Mbah Harlan akan memberikan semua harta warisannya kepada Marta. Mereka pun berdebat dan terucaplah kata-kata, "Ini warisanku," oleh Mbah Harlan, dan Ransom pun menggertak, "Aku peringatkan kau Mbah Tua," yang didengar oleh Jacob di kamar mandi. Sesuai urutan kejadian, Ransom pun akhirnya kecewa dan pergi meninggalkan pesta ulang tahun. Namun, ketika di tengah perjalanan, Ransom menyadari suatu hal, yaitu ada sesuatu yang bisa dia lakukan kepada Marta, sang ahli waris tentunya untuk meraih harta warisan kakeknya. Ransom kemudian memarkir mobilnya di semak-semak dan berjalan kaki melalui samping rumah, memanjat naik diam-diam dan masuk melalui jendela rahasia ketika pesta ulang tahun masih berlangsung. Di situ ternyata Ransom dengan sengaja menukar isi obat Mbah Harlan dengan morfin. Jadi, botol obat berisi morfin dan botol morfin berisi obat. Ransom pun mencuri nalakson yang merupakan obat penawar morfin agar ketika Marta menyuntikkan morfin dengan dosis banyak, Mbah Harlan tidak bisa diselamatkan. Hal inilah yang menjelaskan kejadian di mana Marta sama sekali tidak bisa menemukan obat penawar meskipun tasnya sudah diobrak-abrik di awal film. Perlu kita tahu, alasan Ransom melakukan hal ini adalah agar Marta menjadi seseorang yang membunuh kakeknya, yang otomatis akan menggagalkan pemberian warisan kepada Marta, sekaligus Ransom tetap bisa mendapatkan jatah harta warisan dari kakeknya. Licik sekali Ferguson. Berikutnya, Ransom pun pulang melalui jalur sebelumnya. Dan ketika dia menuruni tangga, disitulah akhirnya dia bertemu dengan wanita. Wanita pun memergoki si Ransom. Kembali ke proses penyelidikan, detektif Blanc kemudian menunjukkan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Apakah itu? Ya, hasil lab darah dari Mbah Harlan menunjukkan bahwa semua kandungan zat kimia dalam darahnya adalah normal. Lah, kok bisa? Bukannya Marta salah memberikan morfin? Bukannya Mbah Harlan overdosis? Setelah ditelusuri, ternyata Marta tidak pernah salah memberikan obat kepada Mbah Harlan. Karena Marta adalah seorang perawat cantik, terlatih dan profesional, sebetulnya Marta sudah memberikan obat yang tepat kepada Mbah Harlan. Secara mengejutkan, walaupun sudah ditukar oleh Ransom, ternyata Marta mengambil obat yang benar. Tanpa Marta sadari, ternyata dia sudah hafal betul perbedaan berat dan kekentalan cairan antara obat dan morfin. Marta merasa bersalah dan panik karena botolnya yang dengan sengaja sudah ditukar oleh Ransom. Jadi sebenarnya Marta sama sekali tidak bersalah. Gila. Di bagian ini juga akhirnya kita ditunjukkan kepada siapa sosok misterius yang menyewa detektif Benoit Blanc. Ya, betul sekali. Dia adalah Ransom. First blood.
Menyadari bahwa prediksinya tentang kematian kakeknya yang dibunuh oleh Martha akhirnya gagal, Ransom pun memutar otak dan dengkulnya untuk mencari jalan lain agar dirinya tetap bisa mendapatkan warisan. Ya, dia berharap detektif Benoit Blanc bisa membuktikan bahwa Martha adalah seorang pembunuh. Diceritakan untuk memuluskan rencananya, pada hari pemakaman Baharlan dengan diam-diam, Ransom ternyata kembali mengunjungi rumah Baharlan untuk mengembalikan obat penawar morfin yang sebelumnya dia curi. Namun apes, saat itu dia dipergoki oleh Fran. Menyadari bahwa dalang dari semua tragedi ini adalah Ransom, Fran pun mengirimkan ancaman berupa salinan kopian hasil lab darah Baharlan yang hasilnya adalah normal dan menuliskan, "Aku tahu apa yang kamu lakukan," kepada Ransom. Merasa rencananya bisa gagal karena ulah Fran, Ransom pun berinisiatif untuk membakar laboratorium untuk melenyapkan bukti hasil lab bahwa Martha tidak bersalah. Ransom pun dengan cerdik mengirimkan salinan hasil lab darah Baharlan dari Fran lengkap dengan nada ancamannya kepada Martha. Ransom pun kemudian menghasut Martha bahwa ada seseorang yang ingin memerasnya. Berikutnya, Ransom pun bertemu dengan Fran di suatu tempat, menganiayanya dan menyuntikkan morfin dosis tinggi kepada Fran. Di sini Ransom juga sempat membakar salinan lab darah Baharlan yang mungkin dia kira adalah bukti terakhir yang bisa meloloskan Martha dari penjara. Ransom kemudian menjebak Martha agar datang ke lokasi di mana Fran tengah kritis, tentunya dengan tujuan agar Martha dituduh membunuh seseorang yang ingin memerasnya. Jangan licik tenan iki si Ransom ya. Mendengar hasil penyelidikan ini, Martha benar-benar merasa syok dan merasa tidak percaya. Dengan penuh kebingungan, akhirnya Martha pun menyadari suatu hal yang pernah diucapkan oleh Fran saat tengah kritis. You did this. Ya, saat itu ternyata Fran tidaklah menuduh Martha sebagai pelaku pembunuhan Baharlan, melainkan Fran memberitahu Martha kalau You did this. pelaku dari semua kejahatan ini adalah Hugh. Hugh adalah panggilan Fran kepada Ransom, dan hanya Fran lah yang memiliki panggilan ini. Double kill. Mendengar semua tuduhan dan hasil penyelidikan ini, si Ransom anak kuaci ternyata masih saja tenang dan pede menghadapinya. Ransom menganggap bahwa semua hasil penyelidikan ini akan tetap sia-sia karena detektif Blanc sama sekali tidak memiliki bukti apapun untuk menjebloskan Ransom ke dalam penjara, kecuali kesaksian Fran. Kuncup dicinta bulan pun tiba. Layaknya gayung bersambut, di tengah proses interogasi terhadap Ransom, handphone Evercross with custom crack screen guard milik Martha pun berbunyi. Ternyata Martha mendapat panggilan dari rumah sakit di mana Fran sedang dirawat. Di sana ternyata Martha mendapatkan kabar gembira kalau ternyata kulit manggis kini ada ekstraknya. Bukan, maksudnya Martha mendapatkan kabar kalau kondisi Fran kini kian membaik. Merasa bahwa dirinya sudah terpojok, rencananya Gatot alias gagal total, dan satu-satunya saksi yang bisa membuktikan dirinya bersalah masih hidup, kini wajah Ransom menjadi pucat pasi. Dengan emosi, Ransom kemudian mengakui semua perbuatannya. Dia pun mencaci maki Martha bahwa dia tidak layak mendapatkan warisan kakeknya. Tak lupa, Ransom pun berjanji akan balas dendam ketika dia bebas nanti. Dan ketika Ransom tengah ngoceh, marah-marah kepada Martha, tiba-tiba Martha menyemburkan sebuah cairan metabolisme tubuh yang tadinya singgah di lambung kepada Mas Ransom yang ganteng. Ransom pun otomatis berubah menjadi model skincare bubur bayi. Maniac. Martha refleks muntah, berarti ada kebohongan yang dia lakukan. Apakah itu? Ya, betul. Ternyata Martha telah berbohong tentang kondisi sahabatnya si Fran. Pihak rumah sakit yang tadinya menghubungi Martha ternyata memberikan kabar kalau Fran ternyata sudah meninggal dunia. Ya Allah, sedih. Melihat kondisi tersebut, Ransom yang baru saja terpilih menjadi duta skincare bubur bayi langsung naik darah. Bagaimana tidak, dirinya sudah dengan tidak sengaja mengakui perbuatannya kepada Martha dan para detektif. Pengakuannya pun juga sudah direkam oleh petugas Wagner. Dengan muka penuh jagung, sawi, kerikil, boto, irisan bawang goreng dan sedikit ingus, Ransom pun nekat mengambil sebilah pisau, berlari ke arah Martha, dan boom, Martha pun ditusuk hingga pisaunya masuk dengan sempurna menembus rusuk si perawat cantik. Request backup. Ketika kita semua mengira bahwa Martha akan mati seketika, ternyata abah kekok. Pisau yang Ransom pakai adalah pisau mainan yang biasanya dijual mamang-mamang di alun-alun. Ransom pun gigit jari. Singkat cerita, petugas pun akhirnya menangkap Ransom atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Terlihat di situ Richard, ayah dari Ransom, terus memaki-maki Ransom menganggap dia adalah anak yang tidak berguna. Berikutnya, kita kembali mendengar sebuah pernyataan hebat dari sang detektif Benoit Blanc. Di sana dia mengungkapkan bahwa dari awal interogasi, Blanc sudah menyadari bahwa Martha memiliki sebuah peranan penting dalam kasus ini. Hal tersebut dapat diketahui Blanc hanya dari bercak darah yang menempel di sepatu Martha. Adegan berikutnya, Linda yang akhirnya menemukan surat kosong dari ayahnya mulai mencoba melakukan komunikasi rahasia yang dulu kerap dia mainkan bersama ayahnya. Betapa kecewanya Linda karena pada akhirnya dia menyadari bahwa isi surat tersebut adalah bukti bahwa Richard, suami tercintanya, pernah berselingkuh. Saya sih kagum ya dengan endingnya karena beberapa rahasia kecil dan besar pada akhirnya akan terungkap seiring berjalannya waktu.
Dan di akhir film terdapatlah sebuah adegan yang saya yakin memiliki banyak sekali makna, yaitu adegan di mana Martha yang kini menjadi pemilik harta warisan Baharlan Trombi berdiri di balkon rumah megahnya tepat berada di atas para keluarga Harlan Trombi yang hanya memikirkan tentang uang, dan uang. Perlu kita ingat bahwa detektif Blanc pernah bilang bahwa Martha bisa memenangkan kasus yang rumit ini sekaligus mendapatkan begitu banyak harta warisan Baharlan bukan karena dia beruntung, cerdas ataupun pintar, tetapi karena Martha memiliki hati yang baik. Film ini pun ditutup dengan adegan di mana Martha minum kopi dari mug favorit milik Baharlan yang bertuliskan My Coffee, My House, My Rules, My Adventure. Seakan Martha memang ditakdirkan memiliki harta kekayaan Baharlan. Oke, itu dia rangkuman cerita film Knives Out yang saya pikir adalah salah satu film misteri crime paling edan bagi saya. Selain plot twist keren yang ada di mana-mana, cast pemain yang oke, sekaligus detail kecil yang dikemas sangat keren, film ini betul-betul syarat akan makna. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak rangkuman ceritanya sampai habis. Tuliskan komentar kalian di bawah, jaga selalu kesehatan, dan sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.